Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang seru banget dan penting buat kita semua, yaitu Artificial Intelligence atau AI. Eits, tapi tenang, kita nggak akan bahas ini sebagai teknologi yang ribet atau jauh di angan-angan. Anggap saja kita lagi kenalan sama calon rekan kerja baru yang super canggih, yang siap bantu kita membangun pemerintahan masa depan. Nah, ini dia pertanyaan pertamanya. Coba tanyakan ke diri kita masing-masing. Udah siap belum kita kerja bareng AI? Soalnya AI ini bukan lagi konsep di film fiksi ilmiah loh. Ini adalah alat nyata yang sebentar lagi akan jadi bagian dari pekerjaan kita sehari-hari. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana kemitraan ini bisa kita wujudkan. Oke, dalam beberapa menit ke depan, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenalan dulu sama AI, terus kita lihat gimana dia bisa bantu melayani masyarakat, menjaga ekonomi, mengelola informasi, dan yang paling penting, gimana dampaknya buat karir kita sebagai ASN. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk, kita singkirin dulu semua istilah teknis yang bikin pusing. Kita coba pahami apa sih AI itu dalam konteks kerjaan kita. Anggap aja ini sesi orientasi buat kolega baru kita yang super cerdas. Intinya sebetulnya simpel banget. AI itu sistem komputer yang bisa diajarin buat ngerjain tugas-tugas yang biasanya butuh otak manusia. Tujuannya bukan buat gantiin kita, tapi buat jadi asisten super kita. Bayangin deh, dia bisa menganalisis setumpuk dokumen dalam hitungan detik atau nemuin pola-pola aneh dalam data yang mungkin kita lewatkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu contoh nyata. Gimana AI bisa secara langsung bantu kita ningkatin pelayanan ke masyarakat? Kita intip dua sektor yang krusial banget, kesehatan dan transportasi. Lihat deh tabel ini praktis banget. Di sektor kesehatan, bayangin AI bisa bantu dokter di puskesmas daerah buat baca hasil ronsen lebih cepat dan akurat. Kebijakan kesehatan kita pun jadi lebih tajam karena berbasis data yang solid. Terus di transportasi, buat rekan-rekan di Dinas Perhubungan, AI ini bisa jadi otak di balik sistem lampu merah pinter yang bisa ngurai macet secara otomatis. Keren kan? Dan pada akhirnya, inilah tujuan utamanya. Bukan soal canggih-canggihan teknologi, tapi soal dampak nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan bantuan AI, pelayanan publik yang kita berikan bisa jadi lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih bisa diandalkan. Oke, dari pelayanan publik, kita geser ke tugas maha berat lainnya, menjaga ekonomi negara. Ternyata AI juga bisa jadi garda terdepan buat mengamankan keuangan negara kita loh. Ini beberapa contoh konkretnya. AI itu ibarat detektif super yang nggak pernah tidur. Dia bisa nyisir jutaan transaksi anggaran buat nemuin pola-pola yang mencurigakan. Nggak cuma itu, AI juga bisa bantu kita mastiin program kredit UMKM atau bantuan sosial itu sampai ke tangan orang yang benar-benar berhak. Nah, analogi ini pas banget. Coba bayangkan seorang auditor BPK yang punya kekuatan super, yang bisa memeriksa setiap rupiah anggaran negara dalam sekejap mata. Itulah kekuatan yang bisa AI berikan ke kita untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Oke, selain melayani dan menjaga ekonomi, tugas kita juga kan berkomunikasi dengan publik. Nah, AI ini bisa merevolusi cara kita menyampaikan informasi. Yuk kita lihat gimana caranya. Jadi ndak ada lagi tuh satu pengumuman yang sama untuk semua orang. Bayangin, kita bisa kirim notifikasi program vaksinasi khusus buat warga lansia di sebuah kelurahan. Atau info lowongan kerja yang relevan cuma buat para pemuda di kota lain. AI memungkinkan komunikasi pemerintah jadi jauh lebih personal dan tepat sasaran. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting buat kita semua. Dengan semua kemampuan AI tadi, terus gimana dong nasib kita sebagai ASN? Apa kita bakal tergantikan? Jawabannya jelas tidak. Tapi, peran kita akan bertransformasi dan jujur jadi jauh lebih keren. Coba perhatikan gambar ini. Tugas-tugas yang sifatnya repetitif, kayak input data atau bikin laporan rutin, pelan-pelan akan diambil alih sama AI. Dan ini justru kabar baik. Kenapa? Karena waktu dan energi kita jadi bisa fokus ke hal-hal yang benar-benar butuh sentuhan manusia. Menganalisis kebijakan, mengambil keputusan sulit, dan memberikan pelayanan dengan empati. Jadi, mari kita garis bawahi sekali lagi ya.
AI itu bukan pengganti kita. Dia adalah akselerator, semacam vitamin yang bikin kita, para ASN, jadi versi terbaik dari diri kita. Lebih tajam analisisnya, lebih bijak strateginya, dan lebih manusiawi dalam melayani. Terus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, ini dia langkah-langkah praktisnya. Pertama, yuk kita mulai belajar dasar-dasar AI. Kedua, asah terus kemampuan berpikir kritis kita. Ketiga, jangan kerja sendiri-sendiri, kolaborasi itu kunci. Dan yang paling penting, kita harus jadi penjaga gawang agar penggunaan AI ini selalu etis dan untuk kebaikan publik.